Berjumpa kembali, kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Teams, yaitu bagaimana kita mengirim tugas dan melihat nilai pada Microsoft Teams. Kita langsung saja ke Teams ya. Ini adalah tampilan Teams. Kemudian jika ingin mengirim tugas, misalnya saya mengikuti kelas ini ya, Teams yang ini, saya klik. Kemudian saya cek tugas yang saya harus kerjakan di tab segmen. Nah, misalnya ini saya harus mengerjakan tugas ini, atau untuk melihat tugas juga bisa kita melalui menu segmen yang ini. Kita klik ini, segmen, kemudian kita cari kelas yang kita ikuti. Nah, saya mengikuti dua kelas ini ya. Saya menjadi member atau partisipan pada dua kelas ini. Misalnya saya akan melihat tugas di kelas yang atas yang ini. Saya klik, kemudian saya klik teks. Nah, di sini akan terlihat tugas saya ini ya, yang barusan. Kalau misalnya kita memiliki beberapa kelas, nanti biasanya yang kelas kita yang kita ikuti gitu ya, bukan yang kita buat, yang kita ikuti. Biasanya di sini, di tampilan ini, segmen ini, nanti akan muncul di sini kelas-kelas yang kita ikuti gitu. Jadi kita bisa mengecek apa saja tugas yang ada pada kelas yang kita ikuti. Misalnya saya ngecek untuk kelas Nusa Tenggara, saya klik next. Nah, berarti di kelas Nusa Tenggara ini saya tidak memiliki tugas gitu. Berarti tugas saya sudah selesai. Kemudian saya coba di kelas yang satunya lagi, misalnya ini kelas yang tadi, saya klik turn. Nah, di sini saya masih ada satu tugas ini. Maka inilah yang akan saya kerjakan. Saya klik ini, maka saya langsung dibawa ke halaman tugas, pengiriman tugas, atau saya melalui Teams tadi, melalui yang ini, saya klik ini, karena saya mengikuti kelas ini ya. Saya klik ini, kemudian saya menuju tab segmen, ini tugas ya. Dan di sini juga saya melihat tugas yang harus saya kerjakan yang tadi. Untuk mengerjakan tugas, saya klik ini. Nah, ini adalah perintah tugasnya. Saya diminta membuat laporan SWE diseminasi. Berarti saya harus mengikuti instruksi yang diberikan ini. Nah, untuk mengumpulkan tugas, nah nanti di sini ketika kita belum mengerjakan, saya hapus dulu. Sebelum kita mengerjakan tugas, itu di sini nanti ada my work. Ditulis di sini di bawah ini ada my work. Kemudian saya untuk mengirim tugas, melampirkan tugas, saya klik add work ya. Saya klik add work. Nah, maka di sini akan tampil beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah kita mengambil file atau tugas yang sudah kita kerjakan tuh, kalau misalnya di upload di OneDrive, berarti kita ambil di sini tugasnya. Kemudian misalnya kita buat tugas 3, berarti kita klik tugas 3, lalu lampirkan gitu. Nah, di sini kita diberi beberapa pilihan ya, ada 3, ada OneDrive, New File, dan Link. Nah, pertama untuk OneDrive berarti kita ngambil tugas yang sudah kita kerjakan kalau kita simpan di OneDrive berarti kita ngambil di OneDrive kita. Kemudian kalau tugasnya ada di komputer kita, berarti kita menggunakan New File ini, kita klik New File. Nah, berarti kita membuat file baru ya, membuat file baru yang ada di secara online ini gitu. Misalnya kita buat file Word dokumen atau PowerPoint ataupun Excel. Jadi kita langsung membuat file di sini. Lalu langsung kita kirim nanti tugasnya. Kemudian atau yang ketiga menggunakan link. Jika misalnya tugasnya itu berupa link yang harus kita kirim. Ataupun misalnya dari komputer kita, berarti kita harus mengupload file yang harus kita kirim itu, kita gunakan ini upload from this device, kita klik. Nah, maka kita diarahkan ke hard disk atau komputer kita gitu. Kita cari di mana tempat kita menyimpan file yang harus kita kirim, yang kita tugaskan atau yang kita kumpulkan sebagai tugas.
kita cari di mana gitu. Lalu kita klik open. Nah, kemudian untuk link, berarti kita harus melampirkan link tugas kita gitu. Misalnya kalau misalnya berupa form atau quiz, biasanya yang kita kirim adalah link quiz atau link form tersebut. Maupun misalnya kalau kita membuat tugas berupa misalnya tugas itu berupa video, berarti nanti kalau misalnya kita upload ke YouTube, berarti link video itulah yang kita tampilkan di sini. Nah, kebetulan ini saya akan mengirim tugas berupa link. Berarti saya tempelkan link di sini. Kebetulan link sudah saya ini ya. Saya tempelkan saja ini seperti ini. Ini link tugas saya. Kemudian saya ketikkan di sini text to display. Artinya nanti inilah judul tugas yang saya kumpulkan gitu. Misalnya di sini saya ketikkan laporan TOT Microsoft NTB. Nah, misalnya nih, laporan TOT Microsoft atau laporan diseminasi ya, diseminasi TOT Microsoft NTB Wayan Subadri. Jadi ini nanti yang muncul di tampilan owner, pemilik Teams gitu, atau yang pemberi tugas gitu. Jadi ini yang muncul nanti. Lalu saya klik tag. Nah, berarti ini sudah terlihat di sini lampiran tugas yang saya akan kumpulkan gitu, berupa link. Kalau misalnya berupa file, nanti di sini logonya, lambangnya berupa file gitu. Kemudian berikutnya, ketika ini sudah kita lampirkan filenya, jangan lupa kita klik di sini ada tune in. Nah, ketika ini belum diklik, maka guru atau mentor belum bisa melihat lampiran tugas ini gitu. Jadi ini harus diklik dulu, baru itu tandanya sudah terkumpul. Kita klik. Nah, maka akan ini tandanya kalau sudah dikumpulkan. Nah, kalau misalnya nanti terjadi Bapak Ibu kita keliru mengirim tugas itu, mau diulang, bisa saja kita klik ini undo tune in. Kita klik undo tune in. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti ini. Kita hapus dulu, baru kita ganti dengan yang benar gitu. Oke, seperti itu kalau ingin meralat atau mengubah tugas yang sudah dikirim gitu ya. Berarti ini untuk mengirim tugas, kita klik tune in. Kalau misalnya sudah selesai ini, sudah diubah dan yang sudah dikirim itu sudah yang benar, maka kita kembali klik lagi tune in. Nah, ketika ini diklik tune in, berarti guru atau mentor sudah menerima tugas yang kita kumpulkan gitu ya. Berarti mentor sudah menerima apa yang sudah kita kumpulkan. Kemudian untuk mengecek nanti, ini saya kembali dulu, saya back. Nah, berarti tugasnya sudah tidak ada lagi gitu. Tugasnya sudah tidak ada lagi karena sudah kita kumpulkan. Berarti di menu segmen ini, di tab segmen ini sudah tidak ada tugas lagi karena tugas sudah kita kumpulkan. Kecuali misalnya tugasnya banyak, kita kerjakan satu persatu gitu. Yang jelas ketika kita sudah mengumpulkan tugas, maka di sini sudah tidak terlihat lagi gitu. Jadi itu. Kemudian berikutnya untuk mengecek nilai kita ke menu atau tab grade atau tab nilai. Nah, di sini nanti akan terlihat poin yang kita peroleh. Nah, nanti ini kan poin maksimalnya 100, nanti biasanya di sini di depan nanti akan muncul nilai yang kita peroleh gitu. Jadi seperti itu caranya untuk mengirim tugas dan melihat nilai. Jadi nilai kita akan terlihat di sini di menu atau tab nilai. Oke, jadi itu untuk mengirim tugas dan melihat nilai pada Microsoft Teams. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya terkait dengan Microsoft Office 365. Sampai jumpa.